Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang paling menarik dalam astronomi, yaitu fisika bintang. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana bintang-bintang terbentuk dan berevolusi? Bagaimana mereka menghasilkan energi dan apa yang terjadi pada mereka? Nah, maka dari itu kita akan menjelajahi struktur-struktur dan evolusi bintang dari pembentukan bintang hingga akhir hayatnya. Kita akan membahas tentang diagram HR, deret utama, bintang raksasa, dan juga katai putih. Dengan memahami fisika bintang, kita dapat memahami lebih baik tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Serta juga kita dapat belajar, terutama untuk KSN Astronomi. Nah, sebelum kita belajar atau masuk dalam video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, selain deret utama, ada dua populasi bintang lain. Di bagian atas deret utama, terdapat bintang raksasa dan maharaksasa. Untuk temperatur yang sama dengan deret utama, bintang kelas ini memiliki luminositas lebih terang, mengindikasikan jari-jarinya lebih besar. Jauh di bawah deret utama atau kiri bawah, dengan warna spektrum putih, dikenal sebagai bintang putih katai. Nah, terdapat juga variasi dalam diagram HR. Suhu temperatur misalnya bisa digantikan dengan indeks warna dan kecerlangan semu mewakili luminositas. Jika bintang-bintang yang dibahas berasal dari gugus yang sama. Nah, selain itu, jejak evolusi bintang dapat digambarkan dalam diagram HR juga, dimulai dari keruntuhan awan molekuler rapat yang dingin membentuk protobintang, kemudian mencapai tahap deret utama ketika reaksi nuklir terjadi di inti, yaitu pembakaran hidrogen menjadi helium. Nah, bintang itu menghabiskan sekitar 90% waktu hidupnya di tahap deret utama. Sebelum akhirnya hidrogen di inti habis dan produksi energi berhenti, menandai akhir dari tahap deret utama dan awal dari tahap evolusi selanjutnya. Setelah bintang menghabiskan hidrogen di intinya, bintang akan berkembang menjadi raksasa merah dan membakar helium, menjadi karbon di intinya. Proses membakar helium ini dapat terjadi secara cepat dan juga tiba-tiba, atau biasa disebut dengan helium core flash. Nah, pada bintang dengan massa kurang dari massa matahari atau secara lebih dalam tanda kutip damai pada bintang yang lebih masif, nah setelah heliumnya habis, inti karbon akan berkontraksi dan memicu pembakaran helium di lapisan yang mengelilingi inti, yang juga dikelilingi oleh lapisan pembakaran hidrogen. Proses selanjutnya bergantung pada massa bintangnya. Misal, bintang itu lebih kecil dari 8 massa matahari. Nah, bintang pada tahap cabang raksasa asiptotik atau AGB mengalami denyutan termal akibat ketidakstabilan pembakaran hidrogen heliumnya dan menyebabkan kehilangan massa secara periodik. Nah, inti karbon yang terus mengelut menjadi katai putih, sementara lapisan luar bintang terhempas dan terionisasi, membentuk objek yang disebut planetary nebula. Nah, apabila bintang itu lebih besar dari 8 massa matahari, bintang akan kehabisan bahan bakar, akan mengalami keruntuhan inti yang dapat berakhir dengan pembentukan bintang neutron atau lubang hitam. Nah, tergantung juga pada massa inti bintangnya. Jika massa inti kurang dari 3 dari massa matahari, inti akan menjadi bintang neutron dan terjadi ledakan supernova. Sedangkan jika massa inti lebih dari 3 massa matahari, inti akan menjadi lubang hitam. Nah, ledakan supernova ini memperkaya medium antar bintang dengan unsur-unsur kimia yang terbentuk selama masa hidup bintang. Nah, itu dia materinya teman-teman. Mari kita lanjut ke contoh soal. Nah, berikut ya kita akan masuk ke soal nomor 11. Berikut ada alasan tidak semua bintang neutron itu teramati sebagai pulsar, kecuali titik-titik. Nah, kita baca dulu pilihan gandanya. Yang A, kutub magnetik penyebut energi bintang neutron boleh jadi berimpit dengan kutub rotasinya. Lalu yang B, lokasi bumi mungkin berada di luar sapuan arah semburan gelombang elektromagnetik dari bintang neutron. Lalu yang C, seiring dengan menuanya bintang neutron, laju rotasinya itu berkurang hingga suatu saat bisa terhenti. Lalu yang D, bumi ada pada arah semburan jet yang berimpit dengan kutub rotasi bintang neutron. Dan yang E atau yang terakhir, tidak ada pilihan yang tepat. Mari kita bahas soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 ini, seluruh pilihan A sampai D itu ada alasan tidak semua bintang neutron teramati sebagai pulsar. Jadi jawaban yang benar adalah E, karena tidak ada pilihan yang tepat. Nah, selanjutnya adalah soal nomor 12. Dalam evolusinya, sebuah bintang yang mulanya berada di pojokan atas diagram HR secara cepat tiba-tiba posisinya berpindah ke pojok kiri bawah. Proses yang terjadi dalam waktu singkat itu adalah titik-titik. Yang A, temperatur bintang meningkat tetapi radiusnya mengecil.
Lalu yang B, temperatur bintang turun tapi radiusnya juga ikut turun. Lalu yang C, temperatur bintang meningkat, radiusnya juga ikut membesar. Lalu yang D, temperatur bintangnya turun, radiusnya membesar. Sedangkan yang E, temperatur bintang meningkat, luminositasnya membesar. Nah, mari kita bahas soal nomor 12 ini. Nah, di dalam diagram HR, makin ke kiri itu makin tinggi temperatur bintangnya, sedangkan makin ke bawah makin kecil luminositas bintangnya. Nah, berpindah dari pojok kanan atas ke kiri bawah artinya luminositasnya turun. Luminositas sebanding dengan temperatur pangkat 4. Nah, seyogyanya radius bintang turun dalam proses tersebut. Maka jawabannya nomor 12 adalah A. Nah, berikutnya nomor 13. Berapa diameter matahari jika ia tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam? Buka kurung, massa matahari sama dengan 2 kali 10 pangkat 30 kg kecepatan di permukaan lubang hitam sebesar kecepatan cahaya. Nah, mari kita bahas soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 ini kita akan menggunakan rumus kecepatan bebas sama dengan akar 2GM sama dengan akar 2GM per R. Nah, dengan R sama dengan 2GM per C kuadrat. Nah, sama dengan 2964,44 meter. Maka diameternya adalah 6 km. Jadi jawabannya adalah 6 km. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 14. Andai kamu diminta mengamati bayi-bayi bintang yang sedang terbentuk, pita panjang gelombang mana yang seharusnya kamu pilih? A. Inframerah, B. Cahaya tampak, C. Ultraviolet, D. Sinar X, lalu yang E. Sinar gamma. Nah, manakah yang harus kita pilih nih? Nah, mari kita bahas dulu nih. Puncak radiasi bayi bintang itu terletak di daerah inframerah dan radio. Maka kalau kita disuruh untuk memilih manakah yang kita pilih untuk mengamati bayi-bayi bintang yang sedang terbentuk, maka kita harusnya memilih untuk gelombang inframerah. Jadi jawaban 14 adalah yang A, inframerah. Nah, selanjutnya nomor 15. Apa penyebab kenaikan temperatur saat pengerutan gravitasi terjadi? Yang A, karena medan magnet. Yang B, reaksi fusi nuklir. Yang C, tekanan meningkatkan temperaturnya. Yang D, kontraksi gravitasi itu mengubah struktur atomik. Lalu yang E, transfer energi dari lapisan selubung luar ke bagian yang mengalami pengerutan gravitasi. Nah, apa sih penyebab kenaikan temperatur saat pengerutan gravitasi ini? Nah, mari kita bahas soal nomor 15. Jadi, persamaan keadaan memberikan kenaikan tekanan menaikkan temperatur. Persamaan keadaan itu memberikan kenaikan tekanan memberikan kenaikan tekanan. Nah, tekanan ini akan menaikkan temperaturnya. Maka jawaban dari nomor 15 adalah penyebab kenaikan temperatur saat pengerutan gravitasi terjadi adalah yang C, karena tekanan meningkatkan temperatur. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 16. Star implosion occurs during ... Yang A, fusion, yang B, supernova, yang C, fragmentation, yang D, pulsating phase, yang E, star formation process. Ya, jadi nomor 16 kita bahas dulu ya. Implosion adalah istilah untuk menggambarkan ledakan ke dalam. Nah, bintang ini mengalami hal ini ketika supernova terjadi. Maka, star implosion occurs during B, supernova. Nah, jadi kita nomor ke-17. Reaksi triple alpha itu menghasilkan produk akhir berupa ... A, helium, B, karbon, C, oksigen, D, neon, dan yang terakhir E, besi. Nah, mari kita bahas ya. Reaksi triple alpha itu mengubah 3 inti helium atau partikel alfa jadi inti karbon. Nah, maka reaksi triple alpha ini akan menghasilkan produk akhir berupa inti karbon. Maka jawabannya yang nomor 17 adalah B. Mari kita lanjut ke soal nomor 18. Pilih pernyataan yang salah. A, seluruh level energi elektron terendah pada materi terdegenerasi bintang katai putih terisi. Lalu yang B, materi terdegenerasi relativistik penyusun bintang neutron memiliki energi lebih besar daripada energi diamnya.
Lalu yang C, prinsip larangan Pauli dilanggar oleh elektron rapat di dalam bintang latai putih. Yang D, materi terdegenerasi bisa memiliki tekanan tidak nol meskipun temperatur absolutnya nol. Lalu yang E atau yang terakhir, 1 sendok teh material dari bintang neutron tuh bisa bermassa lebih dari 10 ton. Nah, yang mana sih yang salah? Mari kita bahas soal nomor 18 ini. Nah, di soal nomor 18, yang salah itu, materi terdegenerasi dalam bintang latai putih tidak melanggar larangan Pauli. Maka jawaban yang benar adalah C, karena di semua pernyataan A, B, C, D, dan E, A, B, dan D, C, D, E itu benar, hanya C yang salah. Prinsip larangan Pauli dilanggar oleh elektron rapat dalam bintang latai putih adalah salah, karena elektron rapat tidak melanggar prinsip larangan Pauli. Selanjutnya nomor 19. Penyebab terjadinya pulsasi pada bintang AGB adalah A. Reaksi termonuklir di pusat bintang yang kadang berhenti dan kadang terjadi. Yang B. Perbedaan tekanan pendukung dihasilkan oleh selubung pembakar hidrogen dan helium yang terjadi secara bergantian. Lalu yang C. Pergantian tekanan gas dan tekanan radiasi untuk menahan gravitasi diri bintang. Yang D. Reaksi fusi dan fisi di pusat bintang yang terjadi secara bergantian. Lalu yang terakhir yang E, reaksi fusi, eksotermik, dan endotermik yang terjadi secara bergantian. Nah, apa sih penyebabnya? Mari kita bahas nomor 19. Bintang-bintang AGB itu mengalami ketidakstabilan termal akibat reaksi fusi helium di selubung paling dekat dengan inti bintang dan reaksi fusi hidrogen di selubung luar selubung pembakar helium yang terjadi bergantian. Maka jawaban nomor 19, penyebab terjadinya pulsasi pada bintang AGB adalah perbedaan tekanan pendukung yang dihasilkan oleh selubung pembakar hidrogen dan helium yang terjadi secara bergantian. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke nomor terakhir kita, atau nomor 20. Nomor 20, diagram HR dari pengamatan umumnya itu menunjukkan pita deret utama yang lebih tipis di bagian kanan bawah. Hal ini bisa diinterpretasikan sebagai titik-titik. Kita baca dulu ya pilihan gandanya. Yang A, bintang deret utama itu bermassa kecil lebih sedikit jumlahnya dibandingkan bintang deret utama bermassa besar. Lalu yang B, bintang bermassa besar itu lebih mungkin terbentuk dibanding bintang bermassa kecil. Yang C, pilihan A dan B itu benar, sedangkan yang D, pilihan A dan B itu salah. Nah, yang E itu salah satu dari A dan B itu benar. Nah, mari kita bahas soal nomor 20. Oke, kita bahas soal nomor 20. Jadi nomor 20, tipisnya pita deret utama di bagian kanan bawah itu menunjukkan sedikitnya bintang-bintang bermassa kecil yang teramati dari survei. Nah, relatif terhadap bintang-bintang yang bermassa besar. Nah, penyebab fenomena ini adalah keterbatasan instrumen. Bintang-bintang deret bermassa kecil itu jauh lebih redup dibandingkan bintang-bintang bermassa besar. Meski studi pembentukan bintang itu mengindikasikan jumlah mereka seharusnya lebih banyak, maka nomor 20 jawabannya adalah yang D. Pilihan A dan B itu dua-duanya salah. Jadi itu dia teman-teman, kita sudah belajar banyak tentang pembentukan dan evolusi bintang, dari awal pembentukan bintang hingga akhir hayatnya. Juga diagram HR, massa bintang, katai putih, dan banyak lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Kalau sudah paham bukan? Saya harap kalian sudah paham, dan semoga video ini dapat menambah pengetahuan, bermanfaat untuk kalian, serta dapat diaplikasikan dalam berbagai kesempatan. Tetap semangat ya semuanya, kita harus belajar karena masih banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dan temukan. Sampai jumpa di video fisika berikutnya.